Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar, meskipun kita lakukan secara online. Di video kali ini, kita akan membahas how to give an awesome presentation. Jangan lupa disimak sampai selesai ya. Presentasi pada dasarnya memiliki banyak fungsi tergantung dari tipe presentasinya apa. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa tipe presentasi yang biasanya dilakukan. Tipe presentasi yang pertama adalah press conference. Press conference ini diambil dari kata press. Nah, tentunya berhubungan dengan jurnalis gitu ya. Jadi biasanya presentasi dilakukan di depan jurnalis. Contohnya adalah Chief Executive tell the journalist why their company have merged gitu ya. Jadi Chief Executive presentasi di depan jurnalis mengapa perusahaan mereka digabungkan. Biasanya seperti itu misalnya. Tipe presentasi yang kedua yaitu briefing. Bisa dilihat di gambar. Biasanya contohnya seperti ini. A senior police officer gives information about a police operation they are about to undertake. Jadi biasanya dilakukan oleh senior gitu ya kepada rekan-rekannya yang lain. Nah, ini disebut dengan briefing. Tipe presentasi yang selanjutnya yaitu demonstration. Nah, biasanya di Indonesia kita sebut dengan demo gitu ya. Misalnya bisa dilihat di gambar. The head of research and development tells non-technical colleagues about a new machine. Jadi contohnya kepala dari research and development presentasi di depan teman-temannya yang tidak tahu mesin untuk menjelaskan bagaimana cara kerjanya mesin baru tersebut. Nah, itu juga termasuk bagian dari tipe presentasi. Tipe presentasi yang selanjutnya yaitu product launch. Ini biasanya dilakukan untuk mengumumkan bahwa suatu perusahaan itu memiliki atau meluncurkan produk baru. Contohnya misalnya a car company announce a new product gitu. Jadi biasanya perusahaan tersebut akan mengundang berbagai kalangan, berbagai pihak gitu ya untuk mengumumkan peluncuran produk terbaru. Tujuannya jelas supaya banyak yang tahu sehingga banyak yang membeli juga. Tipe presentasi yang selanjutnya yaitu lecture atau biasanya kita kenal dengan uh, perkuliahan gitu. Nah, ini biasanya dilakukan di institusi kependidikan. Misalnya yang dilakukan oleh a university professor communicate information about economics to 300 students gitu. Jadi profesor berbicara di depan kelas mempresentasikan tentang ekonomi gitu terhadap mahasiswanya. Nah, itu bisa dilakukan dengan presentasi juga. Tipe presentasi yang selanjutnya yaitu seminar. Nah, biasanya ini sering sekali dilakukan ya. Contohnya misalnya a financial advisor gives advice about investment to 8 people misalnya. Jadi ada seorang um, advisor keuangan gitu memberikan saran-saran gitu terhadap beberapa orang bagaimana caranya investasi yang tepat. Nah, tipe presentasi yang terakhir yaitu workshop. Workshop itu berbeda dengan seminar ya. Kalau misalnya seminar itu biasanya satu arah gitu. Misalnya ada tadi financial advisors memberi saran kepada beberapa orang gitu. Nah, kalau di workshop itu biasanya ada seseorang yang memberikan penjelasan terlebih dahulu, tapi setelah itu audiensnya itu nanti akan praktek seperti itu nih. Misalnya contohnya di sini, a yoga expert tells people how to improve that breathing technique and get them to practice gitu. Jadi yoga biasanya yoga expert gitu biasanya memberikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana caranya bernafas yang baik, teknik bernafas yang baik dan lain sebagainya. Kemudian menyuruh audiens untuk
mempraktekannya itu seperti apa. Nah, itu bedanya antara seminar dan workshop. Nah, itu semua adalah uh, jenis-jenis atau tipe-tipe dari presentasi. Setelah kita tahu tipe-tipe presentasi itu apa saja dan kita telah memilih tipe presentasi yang mana yang akan kita lakukan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah preparation atau persiapan. Nah, mengapa preparation itu sangat penting? Karena menurut Benjamin Franklin, if you fail to plan, you're planning to fail. Jika Anda gagal dalam merencanakan, maka Anda merencanakan untuk gagal. Nah, kita tidak ingin hal tersebut terjadi sehingga kita harus melakukan persiapan dengan matang. Terlebih lagi ketika kita ingin melakukan presentasi menggunakan bahasa selain bahasa ibu kita. Atau misalnya orang Indonesia akan presentasi menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja akan sedikit menyulitkan gitu ya. Karena kita akan berbicara menggunakan bahasa yang tidak biasa kita lakukan. Nah, sebenarnya kita tidak perlu bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu, tetapi ketika kita dapat menyiapkannya dengan baik, pasti akan berhasil. Nah, supaya kita berhasil dalam presentasi, persiapan yang harus dilakukan pertama adalah find out about audience, yaitu cari tahu siapa sih audiensnya, siapa sih yang akan mendengarkan dan melihat kita. Nah, yang harus dicari tahu yang pertama adalah how many people, who they are, berapa banyak orangnya, siapa saja mereka, why they will be there, how much they know about the subject. Jadi berapa banyak orang, siapa saja mereka, mengapa mereka di sini, dan seberapa mereka tahu tentang subjek yang akan kita berikan. Karena mengapa kita harus cari tahu audiensnya itu siapa saja? Karena seperti ini, misalnya kita akan presentasi di depan mahasiswa dan kita akan presentasi di depan anak SD. Tentu saja bahasanya akan berbeda, materinya pun akan berbeda. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak tahu audiensnya itu siapa, kita akan salah target, istilahnya seperti itu. Sehingga ini harus dicari tahu dengan baik. Kemudian persiapan yang kedua yaitu find out about the venue and facilities. Jadi cari tahu venue-nya atau tempatnya itu seperti apa dan fasilitasnya itu apa saja. Nah, biasanya yang harus kita cari tahu adalah room-nya, seberapa besar, kemudian sitting plan-nya itu seperti apa, tempat duduknya itu dibuat seperti apa, kemudian ada equipment apa saja, fasilitasnya apa saja, apakah ada mikrofon. Dengan ruangan sebesar misalnya kita harus menggunakan mikrofon, ada atau tidak. Nah, itu harus dicari tahu terlebih dahulu. Kemudian apakah kita harus menggunakan PowerPoint atau tidak? Apakah di situ ada komputer? Apakah di situ ada LCD atau screen gitu misalnya. Nah, itu juga harus dicari tahu supaya kita membawa presentasinya itu dengan fasilitas yang ada seperti itu. Misalnya kita sudah membuat PowerPoint, ternyata di situ tidak ada LCD. Nah, itu kan salah ya gitu. Sehingga jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian persiapan yang selanjutnya yaitu plan the content and structure. Nah, ini penting juga, yaitu persiapkan konten atau isinya apa saja, kemudian strukturnya seperti apa. Poin 1 sampai poin terakhir itu kita mau menjelaskannya seperti apa. Tapi di sini please jangan bawa handout atau catatan yang berparagraf-paragraf gitu. Kalau misalnya supaya bisa mengingat-ingat, bisa kita lakukan dengan write note on a card gitu. Misalnya kita bawa kertas kecil gitu ya dan tulis di situ note saja, poin 1 misalnya menjelaskan tentang apa dan lain sebagainya. Nah, biasanya bisa dilakukan dengan mengingat 5
kalimat yang pertama. Nah, ini biasanya akan memudahkan kita untuk menjelaskan di per point seperti itu. And then yang selanjutnya yaitu prepare visual aids atau bantuan secara visual gitu ya. Nah, ini juga penting sekali gitu. Um, kita akan visual aids biasanya kita akan menggunakan komputer, screen atau layar gitu ya. Dan biasanya kita akan membuat PowerPoint misalnya. Nah, biasanya PowerPoint-nya tidak semuanya satu paragraf dimasukkan ke dalam PowerPoint gitu, tapi poin-poinnya saja, karena kita sebut dengan PowerPoint, jadi poin-poinnya saja. Nah, akan lebih bagus lagi kalau kita gunakan picture misalnya, atau diagram, poin, terus kemudian bulat gitu ya, dan supaya bisa membantu audiens memperhatikan kita gitu. Nah, persiapan yang selanjutnya yaitu rehearse, tentu saja. Rehearse atau latihan itu sangat penting sekali. Tujuannya jelas agar presentasi yang akan kita lakukan itu lebih familiar terhadap kita, sehingga kalau misalnya nanti uh, cardnya hilang atau note-nya itu hilang, kita masih tetap bisa berbicara dengan baik di depan audiens, tidak blank, istilahnya seperti itu. Biasanya ketika presentasi yang pertama akan dilihat adalah introduction-nya. Jadi kalau introduction-nya atau first impression-nya itu bagus gitu ya, maka audiens akan tertarik dengan kita. Nah, biasanya introduction itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, di sini saya akan memberikan saran bagaimana cara melakukan introduction dengan baik. Yang pertama adalah introduce yourself and your subject. Nah, caranya seperti apa supaya kita bisa memperkenalkan diri kita dan juga subjek yang akan kita bicarakan itu apa saja. Contohnya ini misalnya, my name is Brad Pitt and I work for Tetra Consultants. My talk is called Consultancy Skills for 21st Century. Jadi jelaskan nama kita siapa, kerja di mana, kemudian jelaskan kita mau ngomongin apa. Nah, itu adalah introduction yang tepat itu sebenarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berikan outline kepada pendengar. Jadi jelaskan outline-nya. Maksudnya adalah misalnya contohnya ini. There are 3 main skills that I want to talk about today. There are bla bla bla. Jadi misalnya saya ada 3 jenis skill yang akan saya bicarakan hari ini. Misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, seperti itu. Jadi buat outline-nya. Kemudian yang terakhir yaitu ask question. If you have any question, I will be very happy to answer them in the end of the session. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, saya akan menjawabnya di akhir sesi. Nah, biasanya itu sih akan dilakukan oleh moderator juga. Biasanya kalau kita presentasi akan dibantu dengan moderator. Misalnya tidak ada bantuan moderator, Anda bisa mengatakan ini terhadap audiensnya. Ketika kita melakukan presentasi, tentu saja kita ingin audiens memperhatikan seluruh presentasi yang kita berikan. Nah, bagaimana sih caranya? Saya berikan 4 tips cara gaining audience attention. Yang pertama adalah anekdot. Anekdot dapat dilakukan dengan cara telling a story, perhaps a personal one. Jadi kita menceritakan sebuah cerita yang cukup personal atau berhubungan dengan kita sebagai presenter gitu ya. Nah, caranya misalnya kita mempresentasikan sebagai konsultan keuangan di sebuah seminar gitu misalnya. Nah, kita menceritakan tentang yang pernah kita alami, permasalahan keuangan yang pernah kita alami, atau permasalahan keuangan yang pernah perusahaan kita alami. Itu dapat dilakukan sehingga itu dapat menarik perhatian audiens. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan anekdot, kita bisa menggunakan cara yang kedua,
yaitu mentioning a really surprising one, fact or statistic gitu ya. Jadi kita menyebutkan fakta atau statistik. Contohnya kita adalah seorang konsultan keuangan. Konsultan keuangan keluarga misalnya. Kita presentasi di depan ibu-ibu rumah tangga supaya mereka dapat membuat pembukuan yang baik di keluarga. Nah, kita sebutkan fakta menunjukkan bahwa misalnya perceraian terjadi berapa persen gitu ya di Indonesia terjadi karena permasalahan ekonomi atau keuangan. Itu kan surprising, itu fakta dan tunjukkan statistiknya tuh seperti apa. Sehingga orang tertarik, oh ternyata bisa timbul masalah tersebut ya, ternyata ada fakta tersebut gitu. Atau misalnya, kalau misalnya kita tidak dapat menyebutkan fakta atau statistik, kita bisa menyebutkan problemnya. Misalnya, kita sebutkan problemnya bahwa kebanyakan ibu rumah tangga tidak mampu membuat merencanakan keuangan keluarga misalnya. Rasanya uangnya habis terus misalnya. Nah, itu kan permasalahan, problems. Sebutkan sehingga itu menarik perhatian audiens terhadap kita. Sebutkan problem-problem yang relate terhadap apa yang ingin kita bicarakan. Nah, tadi itu fungsinya kita tahu audiensnya siapa sehingga kita bisa relate problemsnya terhadap audiens. Yang selanjutnya yaitu yang dapat kita lakukan yaitu asking audience a questions. Jadi misalnya kita dapat bertanya kepada audiens. Contohnya misalnya di sini apakah ada yang mengalami kesulitan dalam merencanakan keuangan keluarga? Apakah ada yang pernah mengalami kesulitan misalnya seperti itu. Kemudian audiens tunjuk tangan, ada yang menjawab, ada, ceritakan coba. Nah, interaksi itu dapat kita bangun antara presenter, pengisi acara gitu ya, dengan audiens supaya audiens itu keep attention on us gitu. Sehingga hal tersebut dapat membuat audiens itu selalu memusatkan perhatian terhadap kita sebagai presenter. Hal lain yang harus diperhatikan agar presentasi kita berhasil adalah penggunaan waktu atau time. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan waktu adalah pertama, of course, start on time. Don't wait for the late comers. Jadi usahakan untuk dimulai tepat waktu dan jangan menunggu audiens yang telat. Kalau kita jadwalkan mulai jam 8 ya kita mulai jam 8. Kemudian yang kedua yaitu plan how long the time in each point. Jadi rencanakan seberapa panjang kita akan berbicara di poin-poin yang sudah kita buat. Nah, ini fungsinya dari latihan itu seperti ini. Dan kita harus mematuhi. Jadi misalnya kita sudah latihan, setiap poin kita berbicara 10 menit misalnya. Nah, kita harus strict pada poin tersebut gitu. Jadi waktunya jangan sampai terlalu panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu don't spend too long on something. Biasanya ini yang sering sekali dilakukan oleh banyak presenter, yaitu kita menceritakan satu poin di situ terus hingga lupa bahwa kita masih memiliki banyak sekali poin di belakangnya. Jadi jangan spend too long on something. Jadi poin satu kita bicarakan selama 10 menit, ya sudah kita bicarakan 10 menit saja seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu panjang. Audiens juga pasti akan bosan. Kemudian yang selanjutnya yaitu don't digress atau talk about things that have nothing to do with the subject. Jadi jangan sampai kita menceritakan hal-hal di luar subjek kita gitu. Misalnya masih relate, boleh silahkan. Tapi jangan sampai kita menceritakan kita sedang mengisahkan tentang kita sedang membicarakan tentang
konsultan keuangan, tapi kita membicarakan tentang problem-problem yang kita alami di kehidupan kita yang sehari-hari, misalnya curhat lah istilahnya. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena itu sebenarnya tidak terlalu relate gitu ya dengan apa yang akan disampaikan. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu don't run over. Jadi jangan kehabisan waktu, jangan sampai kehabisan waktu gitu. Jadi start on time and finish on time. Misalnya kita diberi waktu oleh moderator 30 menit gitu. Itu kita start on time, jadi jangan sampai lebih dari 30 menit. Bahkan 30 menit kita masih belum selesai, masih banyak sekali poin yang harus kita sampaikan. Nah, itu tidak bagus juga. Oleh karena itu, mind the time, ingat selalu waktu, karena ini juga akan membuat audiens memperhatikan kita. Kalau kelamaan juga audiens akan merasa bosan. Hal penting yang harus dilakukan ketika kita presentasi adalah voice atau suara kita dapat didengar oleh audiens dengan baik atau tidak. Nah, project your voice. Check volume atau loudness of your voice beforehand. Jadi sebelum kita presentasi, pastikan seluruh audiens di ruangan tersebut dapat mendengar suara kita. Nah, inilah fungsinya dari tadi preparation. Jadi kita cek ruangannya seberapa, apakah ada alat-alat yang dapat kita gunakan untuk menjangkau audiens kita tersebut. Nah, kalau misalnya ruangannya besar gitu ya, please use microphone. Cuman jangan terlalu dekat dengan mulut kita gitu ya. Jadi gunakan microphone supaya kita yang di belakang dapat mendengar suara kita. Kemudian setelah itu kita juga harus speak in natural tone. Walaupun misalnya kita merasa suara ruangannya besar, kemudian tidak ada mikrofon misalnya gitu ya, terus kita teriak-teriak, itu sebenarnya tidak kita teriak-teriak itu tidak dibenarkan gitu ya. Lebih baik kalau misalnya ruangannya besar, minta kepada panitia untuk mencarikan mikrofon yang bagus supaya dapat menjangkau audiens yang ada di belakang. Nah, ini penting sekali karena ketika audiens tidak dapat mendengar suara kita, maka materi yang akan kita sampaikan pun tidak akan sampai terhadap audiens. Jadi percuma sebenarnya gitu. Hal penting terakhir yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan presentasi adalah body language. Nah, body language apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah make eye contact terhadap audience. Don't concentrate on just one or two people. Jadi kita jangan konsentrasi hanya pada satu atau dua orang saja. Karena audiensnya kita kenal, kemudian kita konsentrasinya seperti berbicara berdua saja dengan audiens satu orang tersebut misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita berpindah antara satu orang dengan orang yang lainnya. Gunakan eye contact itu. Misalnya 1 detik, 2 detik gitu ya, misalnya terhadap seluruh audiens yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah speak to the audience. This is the most important things. Karena banyak dari presenter yang sering berbicara dengan laptop ataupun dengan layar atau screen. Jadi jangan sampai kita berbicara dengan laptop atau dengan note kita gitu. Face the audience all the time. Jadi kita memperhatikan audiensnya sepanjang waktu kita presentasi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu smile. Kita smile but not too much gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gestur. Banyak yang melakukan gestur, yaitu ada hand movement terlalu sering. Nah, jangan sampai seperti itu. Hand movement itu bisa kita lakukan ketika kita emphasize key points, untuk menekankan pada poin-poin tertentu, itu bisa. Jadi hand movement misalnya menceritakan tentang
poin satu, kita bisa menuju ke angka satu misalnya, dua, tiga, nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu mannerism. Jadi mannerism itu adalah mannernya kita, yaitu avoid repetition on moving and speaking. Jadi hindari pengulangan dalam uh, bergerak ataupun berbicara, sehingga audiens akan merasa nyaman dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin presentasi kita berjalan dengan baik. Selamat mencoba. See you next time.